Keesokan paginya, setelah mengantar Floren ke sekolah, Henry langsung pergi ke rumah sakit Sankara. Saat Henry dalam keadaan koma, Tyson adalah dokter yang merawatnya. Saat ibunya mengalami kecelakaan mobil, Tyson adalah dokter yang menyelamatkannya. Apakah ini murni kebetulan? Tadi malam, Henry bertanya secara rinci kepada Floren. Menurut kata-kata Floren, disimpulkan bahwa ibunya telah menyelidiki masalah komanya sebelum kematiannya. Henry bertanya-tanya, apakah ibunya telah menemukan sesuatu yang menyebabkan kecelakaan ini? Tentu saja, ini hanya kecurigaan, dia tidak memiliki bukti nyata, jadi sekarang dia harus segera menemukan Tyson. Setelah tiba rumah sakit Sankara, Henry langsung pergi ke meja layanan dan bertanya kepada perawat yang bertugas di mana departemen Tyson sekarang. Namun, perawat yang bertugas mengatakan bahwa dia tidak tahu, dia baru saja bekerja di rumah sakit ini dan tidak mengenal Tyson. Lebih baik kamu bertanya pada kakak perempuan tertua itu, dia membersihkan peralatan medis yang dibuang, dia sudah bekerja hampir 10 tahun dan pergi ke setiap departemen setiap hari, seharusnya dia mengenal dokter yang kamu cari. Perawat yang bertugas baik hati dan menunjuk ke seorang kakak perempuan. Setelah Henry mengucapkan terima kasih, dia langsung pergi ke kakak perempuan yang sedang mendorong gerobak. Halo, aku ingin bertanya tentang seorang dokter bernama Tyson di rumah sakit ini. Apakah kamu tahu di departemen mana dia berada? Henry menghentikannya dan bertanya dengan sopan. Kakak tertua berpikir sejenak, dulu dia ada, tapi sudah mengundurkan diri 2 tahun yang lalu. Mengundurkan diri? Henry tertegun sejenak, lalu bertanya, tidak mungkin, bukankah dia masih di unit gawat darurat 2 tahun lalu? Kakak perempuan tertua berkata dengan tegas, benar, tapi dia sudah mengundurkan diri 2 tahun yang lalu. Saat itu, aku mendengar bahwa rumah sakit sedang mempromosikannya menjadi wakil direktur, tapi entah kenapa dia tiba-tiba mengundurkan diri. Kakak perempuan tertua masih berbicara, tapi Henry tidak banyak mendengarkan. Dia sedang merenungkan masalah ini. Seorang direktur departemen gawat darurat dengan masa depan yang cerah, akan dipromosikan menjadi wakil presiden, tapi mengundurkan diri. Memikirkan tanda tangan Tyson pada catatan penyelamatan ibunya, Henry memiliki lebih banyak alasan untuk mencurigai bahwa ada yang salah dengan Tyson ini. Kakak, apakah kamu tahu kemana dia pergi setelah mengundurkan diri? Aku tidak tahu spesifiknya, tapi aku dengar dia pergi ke luar negeri setelah mengundurkan diri, dan berkembang cukup baik. Henry mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tapi kakak perempuan tertua tidak memiliki jawaban yang jelas. Setelah berterima kasih kepada kakak perempuan tertua, Henry pergi dari rumah sakit. Dia harus menemukan Tyson. Saat ini, orang ini adalah benang yang memecah misteri. Jika dia menemukannya, kemungkinan besar seluruh misteri akan terpecahkan. Tapi pertanyaannya, kemana perginya Tyson ini? Jika 7 tahun yang lalu, ini tidak akan menjadi masalah. Dengan kontak dan koneksinya saat itu, tidak sulit untuk mengetahui di mana Tyson berada. Tapi sekarang bukan 7 tahun yang lalu, jadi jika dia ingin menemukan Tyson, dia hanya mencari seseorang untuk membantunya. Pasat hitam melaju kencang, dan akhirnya berhenti di pintu Tiger Wong. Seperti yang kita semua tahu, klub malam tutup di pagi hari, jadi gerbang Tiger Wong ditutup. Tapi ini tidak mencegah Henry memasuki pintu, dia menelepon Winona langsung. Ada 3 kebencian utama di dunia. Yang pertama adalah bermain-main dengan istri orang lain. Yang kedua adalah membunuh orang tua orang lain dan yang ketiga adalah mengganggu tidur orang lain. Henry, kamu sangat menyebalkan. Jelas Winona dalam suasana hati yang buruk, tapi mendengar keluhan Winona di ujung telepon, Henry tidak bisa menahan senyum. 2 menit setelah panggilan berakhir, pintu samping Tiger Wong terbuka, dan seseorang keluar. Orang yang keluar sangat aneh, siapapun yang melihatnya akan berpikir begitu, karena tingginya hampir 2 meter dengan kepala botak. Tentu saja, bukan kepala botak yang membuatnya terlihat aneh, tapi orang yang menato kepala beruang hitam dengan taring di kepala botak benar-benar tidak banyak,
setidaknya Henry baru melihat dia sejauh ini. Dia adalah Jimmy Tartan, orang yang bertanggung jawab atas arena pertempuran bawah tanah, tangan kanan Winona. Sosok kokoh itu datang ke sisi Henry, matanya seperti lonceng tembaga, menatapnya seolah dia akan menelannya. Henry pernah mendapat tatapan seperti itu 7 tahun yang lalu di atas ring. Dia tidak menyukainya pada saat itu, jadi dia langsung memukul dan mengalahkan Jimmy. Hari ini dia juga tidak senang, tapi dia tidak bisa melakukannya lagi. Bagaimanapun juga, bahkan seekor anjing harus melihat tuannya, apalagi seekor beruang. Setelah mengangguk kepada Jimmy sebagai salam, Henry hendak berjalan melewatinya dan memasuki pintu. Tapi Jimmy tidak membiarkannya. Dia menggunakan tubuh kekarnya untuk memblokir Henry dengan berbagai cara. Henry berhenti dan menatap Jimmy. Apa yang kamu inginkan? Jimmy masih menatap Henry, lalu memprovokasi, aku sangat kesal saat kalah darimu 7 tahun yang lalu. Aku menunggu selama 7 tahun untuk mengembalikan rasa malu ini kepadamu. Dalam 7 tahun ini, aku telah berhenti di tingkat heavy fighter, tidak menantang King of Fighters supaya aku bisa menginjak-injakmu di bawah kakiku di atas ring. Tapi kamu sangat pengecut, kamu bahkan berlari ke kaki Lady Oliver untuk bersembunyi, dan menggunakan Lady Oliver untuk menghindari pertengkaran denganku, dasar bajingan pengecut. Apa yang Winona katakan tentang gadis dengan gaun merah kemarin, Henry berpikir itu juga berlaku untuk Jimmy, tapi harus sedikit diubah, hanya tinggi, tapi tidak punya otak. Setelah mengatakan itu, Henry langsung menabrak Jimmy dengan bahunya dan melangkah menuju pintu samping. Jimmy ingin mengejar, tapi dihentikan oleh kata-kata Henry, tunggu aku di heavy fighter, aku akan memuaskan keinginanmu untuk dipukuli. Ada aturan di arena pertempuran bawah tanah, setiap peringkat harus bertarung dalam jumlah pertandingan yang sesuai setiap tahun untuk menentukan penyesuaian peringkat. Henry tidak berada di atas ring selama 7 tahun, peringkatnya sudah berada di bawah, bahkan newbie fighter pun tidak. Oleh karena itu, jika dia ingin mengalahkan Jimmy di atas ring lagi, dia hanya bisa mengalahkan heavy fighter dengan peringkat yang sama dengan Jimmy, sebelum dia memenuhi syarat untuk menantang Jimmy di ring arena pertempuran. Tapi bagi Henry, ini sama sekali bukan masalah besar. Di dalam ruangan caesar, Winona menginjak karpet tanpa alas kaki, rambutnya berantakan, wajahnya penuh kelelahan dan menguap. Berjalan ke meja rias, dia mengambil air dan membilas wajahnya dengan sembarangan, lalu mengeluarkan pasta gigi dan sikat gigi, menutup matanya dan mulai menyikat giginya. Saat ketukan di pintu terdengar, Winona juga melakukan keterampilan kecil yang ajaib. Dia berjalan menuju pintu dengan mata tertutup, tanpa menabrak sofa, meja atau kursi. Dia bisa terus berjalan lurus ke pintu, yang cukup mengesankan. Saat membuka pintu, dia juga membuka matanya dan melihat Henry berdiri di depan pintu. Henry memandang wanita yang dihormati sebagai Lady Oliver. Dia mengenakan kemeja putih longgar dan celana pendek longgar yang merupakan ciri khas seorang paman-paman catur jalanan. Tapi dia memang memiliki bentuk tubuh yang bagus, bahkan kemeja longgar pun tidak bisa menutupi sosoknya yang indah. Saat dia menggosok gigi, dadanya bergoyang bersama dengan liar seakan berkata, "Ayo kita bergoyang bersama." Untuk sementara waktu, Henry sedikit lupa diri. Winona meliriknya, kamu datang kepadaku di pagi hari hanya untuk mengagumi kecantikanku yang membanggakan. Tentu saja tidak, Henry mengalihkan pandangannya, dan segera menyebutkan tujuannya, berharap Winona bisa membantunya menemukan Tyson. Pada saat ini, Winona sudah berjalan kembali ke meja rias, dan membilas mulutnya dengan kepala mendongak, ritmenya cukup berirama. Dia tidak berbicara sampai dia akhirnya mengeluarkan obat kumur dan menyeka busa di sekitar mulutnya. Aku bisa membantu, tapi dengan satu syarat.